wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, nama saya itu Mariono Sutari, Bapak Ibu. Jadi tadi yang sambutan ada 3, yang salah 2. Terakhir bener lah itu. Sutari itu nama bapak saya. Terus yang nomor 2, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka untuk mungkin sejenak ya Bapak Ibu membicarakan tentang kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, diutusnya kepada kita semuanya dalam rangka membawa pesan universal yaitu rahmatan lil alamin. Yang ketiga kalinya, ini kali kedua saya datang ke sini. Bapak Ibu masih ingat nggak? Mungkin 3 tahun yang lalu saya datang ke sini pakai mobil putih, terus saya bilang maulid nabinya Masjid Al-Ikhlas itu Muhammadiyah gitu. Ciri-cirinya itu apa? Nggak ada nasi kembulinya gitu. Masih ingat ya? Ternyata hari ini masih sama. Jadi ini tetap nggak ada nasi kembuli kelihatannya, sama. Ya kenapa sama? Ya karena ketua DKM-nya masih sama juga. Ya ketua DKM-nya masih Pak Husni Endang, ya masih sama gitu ya. Ya nggak tahu kalau amplopnya beda. Tapi saya masih ingat itu 3 tahun yang lalu amplopnya berapa, masih ingat. Waktu itu saya juga sudah doktor juga kayaknya waktu itu ya. Terus yang nomor 4, undangan ini saya ngobrolnya saya ada di Mekah. Jadi saya jawabnya insya Allah, terus tiba-tiba kurang beberapa hari itu kayaknya agak panik tuh yang undang saya itu. Karena salah tanggal. Harusnya itu kemarin malam atau hari ini gitu kira-kira gitu ya. Ya akhirnya dirubah, terus saya masih confirm bisa, tetapi saya harus mengorbankan kuliah saya. Artinya saya harusnya Selasa Rabu ini mulai ngajar di Depok, sudah offline. Jadi dari pagi saya ngajar di rumah, dari pagi sampai jam 3:30 online, mata di depan komputer gitu. Karena kalau saya sudah di Depok biasanya males pulang. Tapi karena ada Al-Ikhlas, ada acara, jadi saya milih di rumah dan online, dan itu diperbolehkan oleh kampus, tidak ada masalahnya. Kemudian yang nomor 5, saya kalau ceramah-ceramah di apa judulnya itu, kenapa sih masjid ini kok kayaknya takut nyebut kata-kata Maulid Nabi? Yang digunakan kalimatnya adalah kajian umum. Jadi kita mau masuk surga atau masuk kemana? Kita kayak gitu loh. Apa susahnya sih nulis Maulid Nabi? Beres tuh Ibu. Jadi bukan kajian umum. Kalau kajian umum tuh kita ngomongin apa aja. Ini yang diingat itu adalah orang khusus. Ini Rawalumbu nih nggak akan pernah ada kalau nggak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu tuh nggak akan pernah hadir kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau diutus sebagai rahmat, akhirnya semuanya difasilitasi. Langitnya normal, buminya normal. Tapi kita nggak akan diskusi tentang Nur Muhammad, Bapak ya. Tidak. Karena Nur Muhammad ini adalah hidangannya orang-orang tasawuf yang sanggup masuk ke dalam sana, bahwa ada satu hadis Nabi yang jadi acuan, falaulaka ma khalaqtu al-afla, katanya. Jadi kalau tidak karena Nabi Muhammad, maka saya tidak akan pernah menciptakan langit, bumi dan planet-planet yang lainnya. Jadi semuanya diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Itu butuh kajian spesifik. Nah, pada malam hari ini kalau saya mau ngaji biasanya dengerin curhatannya jamaah dulu, beberapa jamaah. Dilalah tadi qadarullahnya di samping saya itu adalah orang sepuh-sepuh. Jadi beliau bilang ini segini banyak orangnya sepuh semua Ustaz. Kalau Ustaz camanya serius ya paling pada ngantuk. Wes tok critakno ae, katanya begitu. Aduh, cerita opo nih kata saya gitu ya. Akhirnya memorinya saya ini diputer gitu sebentar gitu. Mau ngomongin apa gitu Bapak ya. Jadi kita akan diskusi tentang Nabi Muhammad dengan tema-tema bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hidup kepada Bapak Ibu, dan puncaknya biar mendapatkan keselamatan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, ketika nyebut nama Nabi Muhammad itu jangan pakai ragu, jangan sampai malu, apalagi cuma masalah istilah. Jadi kalau ngadain maulid ya maulid aja gitu. Artinya yang dibicarakan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teknisnya beda-beda. Yang satu kajian, yang satu maulid Nabi, yang satu pakai sholawatan, yang satu tidak. Itu teknisnya beda-beda saja. Tapi pada prinsipnya ada yang sama. Yang sama adalah dua-dua orang ini, kelompok ini nanti akan di alam kuburnya itu pasti pertanyaannya sama.
Pertanyaan nggak akan beda. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Bara bin Azib. Bagaimana ketika bapak ibu nanti meninggal dunia, di alam kubur itu pertanyaannya sama. Yang maulid kagak maulid sama pertanyaannya. Bapak sudah hafal pertanyaannya itu? Saya kasih tahu. Ya toh? Apa kata dua malaikat malakani yang sudah datang di hadapan bapak ibu ketika sudah jadi jenazah itu? Pertama adalah man rabbuka, wa ma ra'yuka bihadzal rajul, wa ma dinuka, wa ma ilmuka. Ini 4 pertanyaan yang diajukan oleh 2 orang malaikat dan bapak ibu wajib jawab. Yang nomor 1, Allahu Rabbi. Yang nomor 2 adalah wa ma ra'yuka bihadzal rajul. Itu nanti bapak ibu itu akan dimunculkan dalam bentuk slide gitu, seret begitu. Fotonya itu Nabi Muhammad yang bapak ibu belum pernah lihat, bapak ibu belum pernah tahu. Kalau di dunia ini bapak ibu tidak pernah nyebut, tidak pernah seneng, tidak pernah ngikutin, tidak pernah sering berdampingan, tidak pernah rindu, tidak pernah macam-macam. Maka waktu muncul itu barang, bapak ibu malah bilang, hah, ini bahasa Arab bapak ibu. Hah, katanya. La adri, kata begitu. Saya tidak tahu, katanya. Itu malaikatnya itu ada pensil kecil, suni amin hadidin yang terbuat dari besi. Ini jenazah yang haho itu langsung dihantam sekali pukulan, maka hancur seluruh tubuhnya. Jadi bapak ibu bisa nyebut ini Nabi Muhammad saja itu selamat di kuburnya. Kalau di kuburnya selamat, maka akhiratnya lebih selamat. Tapi kalau kuburnya aja ribet, jawabnya nggak bisa, bapak ibu juga ribet di akhiratnya. Sehingga apa kata Nabi Muhammad SAW? Bahwa kuburan itu adalah fase pertama untuk kehidupan akhirat. Kalau di kuburannya itu selamat, maka di akhiratnya lebih selamat. Di kuburannya ribet, maka di akhiratnya lebih ribet. Itu udah gampang, sederhana ngajinya bapak ibu. Akhirnya apa bapak ibu? Kalau bapak ibu bisa menjawab ini Nabi Muhammad, ternyata untuk bisa mengatakan ini Nabi Muhammad itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Bapak ibu kudu kenal sama Nabi Muhammad. Bukan hanya tahu, tapi harus akrab, sering ketemu, sering nyebut, sering zikirin Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya kita tengok. Bapak ibu kalau setiap hari Jumat kan disunahkan oleh Nabi Muhammad baca surat Al-Kahfi, ya. Baca surat. Ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Al-baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus sholihat itu adalah peninggalan-peninggalan yang baik. Kalimat-kalimat thayyibah yang baik yang dibaca oleh bapak ibu, yang dizikirkan oleh bapak ibu, itu oleh Al-Quran disebut apa? Al-baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika sawaban. Yang bernilai tinggi di hadapan Allah itu adalah baqiyatus sholihah, kalimah thayyibah. Salah satu kalimah thayyibah yang disuruh oleh Nabi adalah qaulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini versinya hadis Nabi. Kalau bapak ibu pergi ke Mekah, di Mekah itu sepanjang jalan Jeddah, Mekah, Madinah, Mekah, itu kalau sholawat itu ada sayyidinanya. Allahumma sholli ala sayyidina, itu versinya Mekah. Bapak ibu terserah mau pakai sayyidina, monggo, kagak ya nggak apa-apa. Yang penting baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau saya bagi adil. Kalau di depan orang yang nggak pakai peci, ya saya nggak pakai sayyidina, itu. Tapi kalau pecinya hitam semua, pakai sarung, oh sayyidina saya kenceng Pak Ibu. Oh iya, itu bisa dipilih kok Pak Ibu. Yang penting nanti saya di hadapan Allah itu saya bisa jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang faktanya Mekah aja pakai sayyidina, kenapa kita jadi ribut di Rawalumbu urusan sayyidina aja Pak Ibu? Gara-gara sayyidina ada orang berantem, coba aneh nggak itu orang? Yang satu sayyidina, satu kagak, nggak usah berantem lah Bapak Ibu. Biasa aja gitu loh. Bapak pakai sayyidina enggak? Kagak. Saya pakai. Udah. Salaman, makan pisang bareng, beres. Nggak perlu bikin masjid baru, situ sayyidina, sini kagak. Nggak perlu lah Bapak Ibu. Kenapa kok tidak perlu? Karena yang harus diangkat adalah baqiyatus sholihat.
kata-kata sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersolawat itu esensinya adalah tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tunasiruhu. Itu esensinya. Membela, mengagungkan, memuliakan. Cara memuliakannya bagaimana? Kan bisa dengan kalimat, sebutan, bisa dengan mengikuti sunnahnya, dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Itulah memuliakan. Sehingga Bapak Ibu tolong tahun depan kalau ada acara ini jangan pakai kajian umum, Maulid Nabi, udah begitu aja. Bapak Ibu takut kena label ini, wah ini Maulid Nabi NU, kagak Bapak Ibu, kagak ada urusannya sama NU itu, kagak. Pokoknya Maulidur Rasul, gitu loh Bapak Ibu. Jadi Maulidur Nabi itu adalah kalimat yang kalau kita mengerjakannya, kira-kira Nabi Muhammad ini kalau mau diingat-ingat itu boleh apa enggak sih Bapak Ibu? Kan gitu tuh. Ini makhluk manusia yang bernama Muhammad ini perlu kita ingat apa enggak sih Bapak Ibu? Jawabannya wajib. Nyatanya di dalam kubur jadi pertanyaan Bapak Ibu. Bapak enggak bisa jawab, enggak beres urusan akhiratnya. Maaf, saya ini orang kampung. Dulu waktu saya masih kecil, ya mungkin masih usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu orang kampung saya itu nyuruh saya nanam kelapa. Itu aturannya Bapak Ibu, aturan di kampung saya dulu. Kalau mau nanam kelapa itu harus wudhu dulu di sungai, karena kebunnya dekat sungai. Kalau sudah berwudhu, pakai celana panjang, jadi nggak boleh kelihatan auratnya. Terus duduk bersila ngadepnya ke kiblat. Habis itu disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Baru ditanam itu pohon. Tapi saya tidak pernah bertanya waktu itu, kenapa sih orang nanam kelapa juga pakai sholawat, kata saya. Ternyata Bapak Ibu, selidik punya selidik, datanya adalah yang namanya Mekah, Madinah, Taif itu dulu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Semuanya gersang tanpa ada kehidupan sebelum ada Nabi Muhammad. Faktanya kemudian, kenapa Madinah kok kurmanya subur, tanamannya subur, lingkungannya subur, kaya raya lagi? Itu karena diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tanah haramnya Madinah itu disebut tanah haram, tanah mulia, tanah diberkahi karena Nabi Muhammad. Romanya yang namanya tanah ini kan yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sanggup menciptakan tanah? Nggak ada. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, akhirnya apa? Ternyata baca sholawat waktu nanam kelapa itu adalah istilahnya, bahwa ini kelapa bisa hidup, tumbuh kelapa, panennya kelapa karena diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga Bapak Ibu nanti boleh buka tafsir tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu yang dapat rahmat kata Ibnu Katsir itu ada 5. 1 orang kafir, 2 munafik, 3 mukminin. Nomor 4-nya adalah tanam-tanaman. Lalu yang nomor 5 pepohonan, binatang, maaf. Tanaman itu semuanya dapat rahmat. Jadi hidup karena Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu percaya syukur enggak, ya sudah, tanya sama Ibnu Katsir aja. Kalau saya sih percaya Bapak Ibu. Orang kampung saya itu, kalau kita dengerin ceramah-ceramahnya Gus Baha, Gus Mus itu, namanya orang nanam padi itu pasti pakai doa. Bismillah, kita mau nanam padi, semoga subur. Bacain sholawat Muhammad, ya tikusnya pergi. Bapak kalau nggak percaya tanya sama pohon. Kalau dalam Al-Quran kalimatnya apa? Yang namanya pohon itu bertasbih, bersolawat, beristighfar. Cuman Bapak Ibu la ta'rifuna tasbihahum wa la ta'rifuna dzikrahum. Pohon aja itu bertasbih sama Allah, berterima kasih karena diutusnya Nabi Muhammad SAW. Suatu hari saya pernah pergi ke Taif. Taif itu adalah tempat Nabi Muhammad dakwah. Ketemu sama nafarun minal Yahud yang mayoritasnya adalah orang Yahudi, ada di Taif. Taif itu udaranya seger. Kalau di sini kayak di Cisarua, Puncak, Bandung dan seterusnya. Tanamannya juga subur, tempat permainan anaknya juga banyak. Kenapa itu kok Taif jadi seperti itu? Alasannya karena dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad ditanya sama malaikat Jibril, Muhammad, ini orang seluruh Taif ini yang lemparin kamu batu, giginya patah, sampai kamu berdarah-darah itu, kamu tinggal bilang aja Muhammad. Kalau semuanya mau dimatikan, kamu tinggal bilang iya, gunungnya kita angkat, brek, mati semua. Nabi Muhammad waktu itu bilang apa Pak Ibu? Jangan, karena mereka belum kenal sama saya. Jangan, saya berharap dari Taif ini
akan hadir laki-laki baik, akan hadir ahli Quran, akan hadir lingkungan yang baik, akan hadir tanaman yang baik. Itu disebutin semua oleh Nabi itu. Betul Bapak Ibu, jadi kenyataan. Bapak udah pernah ke Taif? Belum? Udah pernah naik gondolanya itu? Bapak pikirin lah itu. Itu Taif sampai hari ini itu karena dapat kalimatnya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, sampai hari ini jadi kenyataan. Bapak kalau di Mekah suka makan anggur warna merah, anggur warna putih, warna hijau, separuh agak ke hitam-hitaman, itu semuanya dari Taif. Kenapa kok dari Taif? Karena Taif itu dapat berkahnya Nabi Muhammad SAW yang baca doa itu. Bapak Ibu bisa kebayang, andai kata Nabi Muhammad ada di Rawalumbu, punya karya sebegitu besar, wajib diingat atau dilupakan? Lah begitu. Toh Bapak Ibu tuh pergi ke Madinah wajib juga. Pergi ke Madinah hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok wajib? Karena ada ayat Al-Qur'annya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat yang lain apa? Wa atimul hajja wal umrata lillahi faman uhsirtum famastaysara minal hadi. Kepada Allah lah Bapak Ibu disuruh pergi haji umrah. Pergi ke Madinah wajib Bapak Ibu. Ziarah Nabi Muhammad wajib. Kenapa kok wajib? Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, la yashuddu rihal illa ala salasati masajid. Bapak Ibu tidak boleh nabung, tidak usah nyimpan duit, tidak usah kerja keras, tidak usah berpikir hebat, kecuali untuk pergi ke 3 tempat aja. Ke Mekah, ke Madinah, sama ke Aqsa. Udah pergi semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau belum, Bapak pergi. Mekah Madinah sudah hafal, pergi ke Aqsa. Aqsa sudah sering datang ke Imam Bukhari, udah sering ke Imam Syafi'i. Kalau punya duit itu buat pergi-pergi gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita sudah setua ini, kalau ditanya itu, udah pernah pergi ke Mekah belum? Ya belum sih, sudah niat doang sih. Coba apa nggak apes itu orang Bapak Ibu? Punya duit? Punya sih Ustaz. Terus buat apa? Buat pantas-pantas saja Ustaz. Yang penting kita punya duit. La ilaha illallah. Bapak Ibu, nengok Nabi Muhammad itu wajib. Ziarah Nabi Muhammad itu wajib Bapak Ibu. Maaf kalau saya 1 bulan 1 kali ke Madinah itu Bapak Ibu ya. Anggap itu 1 bulan sekali. Habis Lebaran, Agustus, September kita pergi. Kemarin kita baru pulang. Yang mau saya cari itu apa sih Bapak Ibu? Satu hadis Nabi aja yang kita ingat-ingat. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Man sallama alayya raddallahu ruhi ila jasadi hatta yuradda salamuhum. Rawahu Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, dan mereka semua mengatakan hadis ini hasan, sebagian lagi sahih. Siapa orang yang membaca salam di tempatku ini? Kalau Bapak ngeklik di Google sekarang, presiden seluruh dunia itu yang muslim datang ke sana. Itu faktanya. Menteri yang Islam juga datangnya ke sana juga. Gubernur datangnya ke sana juga. Apa yang mereka cari? Mereka membaca salam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalimatnya itu ditulis di atas bularan kecil itu, huna salamun ala Nabi Muhammad SAW. Di sini tempat kamu baca salam sama Nabi. Itu Nabinya sudah meninggal, baca salamnya aja diatur. Baca salamnya itu ada tempatnya, tidak boleh asal-asalan. Kenapa kok begitu? Karena saking mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu ketika baca surat Al-Hujurat 1 sampai terakhir, isinya kamar-kamar Nabi Muhammad itu yang ditulis di atas makam Nabi itu semua surat Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhallazina amanu. Terus itu Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau di hadapan Nabi nggak boleh ngomong kencang-kencang. Ngomong kencang-kencang di hadapan Nabi itu akan menghapuskan, akan menghilangkan seluruh ibadahnya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak sadar. Ngomong kencang di hadapan Nabi bisa menghapuskan pahala. Cara baca salam salah bisa menghapuskan pahala.
cara adabnya keliru, menghapuskan pahala. Maka datang ke rumahnya Nabi kudu pakai ilmu, kudu pakai memuliakan, kudu pakai mengagungkan. Jadi kita mau ziarah itu sudah ada rindunya dulu. Apa hikmahnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu salam di situ itu, Nabi jawab salamnya Bapak Ibu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasul. Addal amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Assalamualaikum ya Rasul. Kan itu salamnya kita kepada beliau. Nabi jawab, Bapak Ibu. Salam alaika ya ummati. Salam alaika ya ummati alladzina ja'u min Rawalubu, Bekasi Al-Ghorbiyah, misalnya begitu. Sampai disebutin tuh jalannya, nama masjidnya. Itu salam dijawab oleh Nabi. Kalau Nabi jawab, terus apa pentingnya buat kita? Setidaknya orang yang sudah baca salam di situ itu dapat kata kunci, dapat enrollment key untuk masuk ke ruangannya Nabi. Setidaknya orang yang sudah baca salam di situ itu sudah ditulis oleh Nabi sebagai umatnya, karena dia sudah bersaksi, sudah datang ke Madinah. Ini Nabi Muhammad, Masya Allah, Tabarakallah. Bapak Ibu saksikan, jutaan orang yang membaca salam sama Nabi setiap hari, yang tidak pernah berhenti kecuali oleh sholat wajib. Itu sama persis dengan Mekah yang tidak boleh berhenti tawafnya kecuali oleh sholat wajib. Sama. Sehingga Al-Qur'annya Bapak Ibu selalu disandingkan antara Allah yang menurunkan Ka'bah dengan Nabi Muhammad yang memuliakan Nabawi. Ayatnya mana? Atiullaha wa atiur rasul. Allah sama Nabi Muhammad itu disejajarkan, Bapak Ibu. Sejajarkan dalam arti apa? Kita ini kalau ngikutin Allah, lewatnya Nabi Muhammad. Kalau cinta sama Allah, caranya ikut Nabi Muhammad. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak akan pernah sampai ke rumahnya Allah, amalnya nggak akan pernah diterima oleh Allah kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita wajib memuliakan, kita wajib tahu seberapa mulianya ini Nabi kita Muhammad. Begitu loh Bapak Ibu. Semoga nanti kalau kita ketemu lagi, judulnya bukan kajian umum, Maulid Nabi Muhammad. Gitu loh. Orang mau bilang ini masjid apa, udah biarin aja. Yang penting di kuburan bisa jawab, wahada Muhammadun Nabiyyi wa Rasuli. Udah begitu. Karena kita sering ingat Nabi, kita sering baca sholawat sama Nabi. Gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang nomor sekian ini ngaji disesuaikan dengan usia. Kan kata Ibu Aisyah, kalau kita tanya sama Nabi, Nabi Muhammad itu kan kehidupannya ya di Al-Quran. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika menafsirkan surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azimin, apa kata Ibu Aisyah? Wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Hidupnya Nabi ada di Al-Quran. Maka pada malam hari ini, biar Bapak Ibu nanti pulang dapat esensinya dari Nabi Muhammad, mari kita tengok beberapa ayat. Nomor satu, sesuai dengan usia. Nabi Muhammad meninggal umur berapa? 63. Meninggal ya. Ayatnya yang mana kira-kira? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak Ibu, ayat ini turun berkenaan dengan diskusi yang dilakukan oleh kubara min sahabatur Rasul. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair dan yang lain-lain. Mereka sedang berdiskusi tentang maksud penjelasan tentang idza jaa nasrullah. Kibarus sahabat menyatakan bahwa ini pratanda Nabi Muhammad itu akan mendapatkan pertolongan Allah yang banyak dan mendapatkan kemenangan. Pada waktu itu ada anak umurnya 10 tahun, namanya Ibnu Abbas. Beliau masuk ke ruangan rapat lalu ditegur oleh banyak sahabat yang lain. Kenapa kok Anda bawa ini anak umur 10 tahun? Saya juga punya anak umur 10 tahun yang sama. Berarti boleh dibawa juga? Oh tidak, ini anak beda.
Ini anak punya kelebihan, ini anak punya keistimewaan, ini anak punya doa khusus dari Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Namanya Ibnu Abbas. Apa tafsirnya Ibnu Abbas tentang ayat ini? Tolong disimak betul. Nabi Muhammad ini bukan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Orang kalau sudah dapat nikmatnya banyak, itu berarti akan berakhir hidupnya. Ternyata betul. Selang beberapa bulan setelah kejadian ayat ini turun, beliau SAW meninggal dunia. Jadi tafsir yang benar siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Mematahkan argumentasi pemahaman yang dimiliki oleh kubara min ashabir rasul. Berarti dalam sekali itu ilmunya Ibnu Abbas. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti berkunjung ke Taif, cuman mau ziarah kepada Ibnu Abbas, yang dibikinkan gapura. Namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada masjid namanya Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ternyata betul tafsirnya, bahwa Nabi Muhammad setelah mendapatkan pertolongan besar Fathu Makkah, setelah mendapatkan pertolongan besar, umatnya itu masuk Islam berbondong-bondong, berjuta-juta, afwaja. Kalau dapat nikmat yang banyak, itu pratanda akhir hidupnya sudah akan berakhir. Bapak Ibu, kalau dalam hidupnya Bapak Ibu itu sudah dapat duitnya banyak, tolong filosofi rezekinya dipahami. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ankabut menjelang ujung ada kalimat begini, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lahu. Allah itu yang meluaskan dan mengira-ngirakan, menyempitkan rizki hambanya yang dikehendaki. Kata kita kan sudah yakin rezeki itu kan sudah ditentukan, bener gitu? Bapak Ibu mulai dari hidup sampai meninggal dunia itu rezekinya sebotol aqua ini. Anggap aja ini cairan berlian Bapak Ibu, biar kelihatannya mahal. Oke? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kerannya Bapak Ibu. Ada kerannya itu. Jadi ini botol kalau dibuka airnya nggak ada Bapak Ibu, sampai penuh Bapak Ibu akan meninggal dunia. Mana yang Bapak Ibu pilih? Sekali diisi langsung penuh, atau netes dikit-dikit sehingga butuh 80 tahun? Mana yang mau dipilih? Netes dikit-dikit, nyatanya sudah dinikmati. Sehingga Bapak Ibu sekarang usianya 80, 70 tahun, 90, enggak apa-apa. Mungkin masih kurang beberapa senti ke atas mau penuh. Ini kalau sampai rezekinya penuh, maka dia akan meninggal dunia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Salah satu di antara kita, ma minkum min ahadin illa yuwaffallahu rizquh. Tidak akan ada di antara kita Bapak Ibu yang meninggal dunia kecuali rezekinya sudah disempurnakan. Jadi Allah tidak mungkin mengingkar janji. Kalau Mas Anies, Mas Prabowo sama Mas Ganjar itu masih ada kemungkinannya bohong, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Makanya benar kata Pak RW itu, nggak usah pasang spanduk dalam komplek. Cuman ya kasihan, mereka udah nyediain duit untuk beli spanduk tuh gimana terus itu. Ya udah nggak apa-apa, terserah Pak RW lah. Iya, mau baca. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin ingkar janji, ini rezeki akan sempurna. Maka Bapak Ibu alhamdulillah, ini rezeki dibikin oleh Allah. Ada kala kerannya gede, ada kerannya kecil, ada kalanya netes. Sekarang tuh mungkin netes saja Bapak Ibu. Untuk menyempurnakan tuh sudah tetesan air pelan-pelan tuh. Ya setiap bulan 10 juta, pensiunan 10 juta ya? 10 juta, 10 juta. Bu, berapa pensiunan suami Bu? Kok pada nengok-nengok gitu, gede banget untuk Ustadz katanya. Memang menteri aja kagak sampai 10 juta. Artinya apa? Oh, kalau rezekinya banyak, semakin cepat sempurna, maka akan semakin cepat meninggal. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan duit ukurannya Bapak Ibu, jamaahnya banyak. Karena dari awal beliau dakwah, ngajak orang, cuman kan yang ikut 6, 7, kagak pernah banyak waktu Nabi ceramah. Banyaknya setelah beliau meninggal dunia, itu dikasih nikmat oleh Allah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi dakwah tidak boleh berhenti, itu posisinya. Sampaikan aja. Sehingga ada urusannya sama rezeki.
Makanya kalau dapat rezeki banyak jangan salah urus. Kadang ada orang-orang itu salah urus. Udah tahu pensiun, dapat pensiunan 2 miliar, uring-uringan. Bilang sama istrinya, ini duit 2 miliar buat apa ya? Udah buat apa kayak gitu. Kalau kawin lagi gimana? Jangan bikin gara-gara lah. Aneh-aneh aja situ. Tahu umur udah 70, itu. Pensiun 53 ya Pak ya. Kalau misalnya meninggalnya 63, kan tinggal beberapa digit itu habis Pak. Kalau pensiunnya 55, kalau meninggalnya 63 tinggal 8 tahun. Kalau pensiunnya 60 meninggal 63 3 tahun. Itu dikatakan orang bisa meninggal gara-gara apa? Stres. Gara-gara apa? Depresi. Yang tadinya tiap bulan terima 50 juta, tiba-tiba kaget terima 5 juta. Lemes Pak. Kemana yang 45 juta? Maka ketika ada rezeki banyak, Bapak Ibu disuruh berterima kasih kepada Allah. Caranya bagaimana? Dikembalikan dulu kepada Allah rezekinya. Ya Allah, ini rezeki banyak. Kalau kewajibannya ada yang belum dikerjakan, dikerjakan dulu. Karena ini adalah pratanda kematiannya seseorang. Maka kalau hari ini Bapak Ibu masih punya masalah, insya Allah umurnya masih panjang. Masalahnya masih banyak kok. Loh, bener tau ya? Gus Baha itu kurang baik apa ngajinya Bapak? Gus Baha itu kalau ngaji nggak mau serius-serius, santai aja. Aku dulu rai-raimu gitu, terus kakek masalah. Masuk ngaji nambah masalah. Itu bahasanya Gus Baha. Dulu rai-raimu gitu loh. Raimu tahu ya? Itu bahasanya Gus Baha sama muridnya. Gus Baha dengan santrinya kan gitu. Jadi kalimatnya Pak, itu ngaji aja serius-serius. Masa mau maulid Nabi aja kok takut? Maulid Nabi ya maulid Nabi, bukan kajian umum gitu loh Bapak. Momentum kelahirannya Nabi Muhammad ya maulid Nabi itu Bapak Ibu. Biarin Pak Husni marah paling nggak ngundang lagi. Nggak undang nggak apa-apa, biasa lah. Jadi tahun depan apa? Maulid Nabi ya. Terus ada nasi kembuli biar agak pantas gitu loh Bapak Ibu. Ya Allah Gusti, Imam Abu Hanifah itu yang ngaji 15.000 datang itu dikasih makan semua. Dulu waktu saya ceramah itu masih ingat banget nih ya. Saya diajak makan pecel lele, masih ingat banget saya itu. Itu mungkin saya gara-gara habis ngomong ini kok maulid kok nggak ada nasi kembuli. Saya makan pecel lele, iya Pak ya. Makan pecel. Tadi saya waktu nyari alamat ini Pak, saya ingat pecel lelenya itu. Oh masjidnya itu yang ini ternyata. Dekat pecel lele itu masih ada itu. Masa sekarang ke pecel lele lagi Pak? Saya tuh makan pecel lele sudah dilarang Pak Ibu. Itu minyaknya tuh loh kurang bagus katanya. Jangan pecel lele Pak Ibu. Makan apa hari ini habis ini kita? Bang J, wah nggak ada di situ Bapak Ibu, makanannya anak muda semua itu kagak ada yang mau kayaknya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dari ayat ini saya pengen sampaikan kepada Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Nabi 2 bulan menjelang meninggal dunianya itu. Setelah turun ini ayat, kan jelas ada perintahnya Bapak Ibu. Apa perintahnya Bapak Ibu? Setelah nikmatnya sempurna, pengikutnya banyak, macam-macamnya luar biasa, sempurnalah itu hidupnya Nabi, agamanya sempurna, semuanya sempurna. Maka Allah perintahkan kepada Nabi apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Muhammad, kamu baca tasbihlah. Muhammad, kamu baca tahmidlah. Memuji Bapak Ibu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Muhammad, kamu beristighfarlah. Muhammad, kamu bertobatlah. Ada 4 kalimatnya. Ada baca tasbih, ada memuji, ada istighfar, ada bertobat. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu kembali kepada ayat ini, Nabi Muhammad itu dalam 4 halnya Bapak Ibu. Hidupnya Bapak Ibu kan cuma ada 4 ya. Kalau tidak berdiri, berjalan, duduk, ya tidur. Ada 4 aja. Ada yang nomor 5 enggak? Enggak ada ya? Ini 4-4-nya Nabi Muhammad itu mengerjakan 4 kalimat tadi itu. Dalam kondisi pergi safar, beliau baca tasbih. Beliau lagi di rumah, banyak baca tasbih. Beliau lagi duduk, beliau baca tasbih. Udah, kalau orang hidupnya baca tasbih terus itu pratanda insya Allah dia akan cepat meninggal dunia. Lah, bener gak? Kan dia kalau sudah baca tasbih sudah dekat sama Allah. Subhanallah. Tasbih kan Ibu? Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah meninggal orangnya? Udah. Ustadz Arifin Ilham almarhum baca tasbih. Cuman ya meninggalnya nggak kaleng-kalengan Bapak Ibu. Semua presiden datang ke Ustadz Arifin. Bener begitu?
Panglimanya datang ke Ustadz Arifin karena tasbihnya bergema, menggugah hatinya semua orang. Nggak peduli partainya apa, kelompoknya apa, dengar tasbihnya Ustadz Arifin bergetar dia. Subhanallah, bergetar. Sampai di Mekah itu waktu musimnya orang tawaf, tasbihnya Ustadz Arifin itu laku. Subhanallah, laku Pak Ibu, Masya Allah. Nah, jadi hikmahnya Maulid hari ini, Bapak Ibu nanti karena udah sepuh-sepuh gitu kan, baca tasbih. Coba pakai lagu yang lain, jangan ikut Ustadz Arifin. Kalau ngikut Ustadz Arifin ya nggak laku, duplikat begitu. Kita kan harus ada inovasi, harus dikembangkan. Tasbihnya dibikin apa, kayak gayanya begitu. Gimana kira-kira dibikinnya? Nanti Bapak Ibu pikirin. Gitu. Artinya apa? Nabi Muhammad itu menjelang 2 bulan sebelum akhirnya itu banyak bertasbih. Subhanallah. Begitu. Nah, ternyata tasbih ini oleh Nabi Muhammad dikembangkan. Kapan harus dibaca? Dalam banyak ayat Al-Quran. Yusabbihu lahu bil guduwi wal asar. Misalnya begitu ayatnya. Silahkan kamu baca tasbih yang banyak-banyak pada waktu pagi dan sore hari. Namanya zikir pagi dan Bapak Ibu, karena kita usianya sudah 60 tahun, tolong disesuaikan tasbihnya. Jadi kalau habis subuh baca tasbihnya 60, 600, 60 ribu, 60 juta, boleh. Sesuai usia Bapak ya. Yang 50 tahun baca tasbihnya 50 ribu, 50 juta, 50 triliun, boleh. Jadi jangan usia sudah 60 tahun, habis sholat subuh pulang, bikin roti bakar, ngopi, ngeteh. Ingetin kuburan, belum tentu ada teh kopi di situ. Baca tasbih dulu. Sambil nunggu sholat suruh, bacanya tasbih. Jangan buru-buru pulang. Ini kok yang dibayangin kok cuma ngopi, roti bakar, ngopi. Itu duniawi semua Bapak Ibu. Padahal rambutnya udah putih. Loh, bener nggak Pak? Ceramah itu rada enak loh Pak. Jadi oh iya juga ya, kadang-kadang kita itu yang diinget-inget itu cuman yang nggak penting-penting itu. Habis subuh cucu belum bangun udah ditungguin, mau liatin cucu. Liatin cucu tuh duniawi. Tapi baca tasbih itu adalah ukhrawi. Maka baca tasbih dulu Pak Ibu. Habis sholat subuh baca tasbih. Kan ada 33 itemnya Pak Ibu ya. Bapak Ibu boleh ikut Hasan Albana, boleh ngikut punya Abdul Qadir Jawas, boleh punya Sayyid Sabiq, boleh punyanya Ibnu Hajar, boleh ikut punya Imam Nawawi. Bapak Ibu yang dibaca yang mana? Nggak ada yang dibaca, ya emang nekat namanya. Lah masa yang ngaji tiap hari ya zikir pagi ora, terus apa yang dibaca? Dibacalah dari 33 Bapak Ibu pilih minimal 10. Baca dulu asbahna wa asbahal mulku lillah. Walham, itu Nabi Muhammad baca Pak Ibu. Dan itu setiap hari. Beliau tuh kalau habis sholat malam, sholat sunnah sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, lalu tetap fi maq'adihi hatta yatlu asyamsi, sampai mataharinya terbit. Jadi kalau zikir yang dilakukan oleh Nabi, ibadah yang dilakukan oleh Nabi ini apa apresiasinya? Kalau Bapak Ibu ibadahnya sampai suruk itu, maka sama dengan melaksanakan ibadah umroh tamatan, umroh yang sempurna, umroh yang sempurna, umroh yang sempurna, haji sempurna, haji sempurna, haji sempurna. Sholat malam, sholat subuh, sholat sebelum subuh, lalu zikir pagi sampai suruk. Kan itu sudah biasa di masjid-masjid saat ini. Itu kalau usianya kita sudah 65, ya udah di situ aja gitu loh. Jangan kuliah subuh aja kok ya dilihatin ustadznya. Ini ustadznya kayaknya nggak cocok sama saya. Pak, umur udah 60 tahun kok masih hatinya kok kotor, ngeliatin orang kok fisiknya. Semua ustadz itu dianggap cocok aja nggak apa-apa Ibu. Selama ngomonginnya bener, nggak ngajak yang salah, kan gampang tuh Ibu. Jangan dilihatin bajunya ngapa. Yang satu ada jenggotnya, satu kagak, udah biarin aja. Wong urip kok masa kudu semuanya ada jenggotnya Bapak Ibu. Loh bener enggak Bapak Ibu? Saya kadang-kadang kalau cerita jenggot itu emosi. Kenapa ya saya emosi ya? Karena saya haji tahun 2010 itu saya pernah datang ke Idaroh itu Taujuh wal Irsad di Masjidil Haram itu Bapak Ibu. Itu datang saya mau minta kitab ceritanya. Saya bilang, "Ya Syekh, ana muallim fi Jakarta wa ana khatibun fil masajid fi Jakarta wa ana yu'allim fi ma'had fi Jakarta."
Walidzalika kuntu uridu ba'dul kutub al-masadir al-maraji al-mu'tabarah ladaina. Wah, gitu ya. Saya ini penceramah, saya guru ngaji, kira-kira butuh referensi. Itu orang Arabnya itu langsung mundur gini, sambil ngelus-ngelus jenggot gitu ya. Dia nanya sama saya gini, Maryunu, anta ustad? Naam, ustad di Jakarta. Wa aina lihyatuka? Mana jenggotmu, katanya. Itu tahun 2010. Saya bilang gini, ya Syekh, amman lihya hadihi min tabi'atillah wa ma qadarullah. Hadzal lihya mundu wulidtu ma nabatat walau kana sarwa wahidatan. Ini jenggot mulai dari saya lahir sampai sekarang saya di depanmu itu loh, memang nggak tumbuh satu pun, saya juga nggak pernah nyabut, memang nggak ada. Jadi jangan dibahas ngapa jenggot gitu loh. Akhirnya, oh begitu, iya, kamu saya nggak percaya, tak ajak ke Jakarta nanti banyak orang yang nggak ada jenggotnya. Loh bener nggak Pak? Jenggot jangan dibahas. Kenapa Bang J kok berjenggot dua-dua? Emang udah temennya kali begitu, udah biarin aja. Kan banyak yang nggak berjenggot, udah jangan dibahas. Akhirnya alhamdulillah berkahnya jenggot itu Pak ya. Oh tayyib Maryana, anta uktub hina al-kutub mada turidu ladaikal kutub fi Jakarta. Kamu tulis kitab yang kamu ingin. Tak tulis semua tuh Pak. Tafsir fikih, usul fikih. Akhirnya saya dapat 5 karton. 5 karton itu, satu kartonnya itu panjangnya 1 meter. Jadi saya kira-kira dapat 2 bipet ada di rumah saya itu kitab. Itu namanya rezeki, gara-gara jenggot. Kenapa kok begitu? Lah, ini hobinya saya. Saya itu semenjak tahun 2007 pergi ke Mekah pertama kali. Itu saya selalu mengajak jamaah saya tidak boleh sarapan sebelum ikut kuliah subuh dengan kita. Dan maaf Bapak Ibu ya, kami kalau umroh selalu bintang 5. Jadi bukan jamaah yang ekonomi adanya di jauh misfalah, tidak pernah kami. Itu jamaahnya yang hotelnya dekat-dekat, kita bikin kajian kuliah subuh sampai suruk sholat baru kita keluar makan. Akhirnya mereka itu toh menikmati. Kita ajak zikir pagi sambil nunggu jamaah yang lain, kita zikir pagi, sehingga zikir pagi ini menjadi magnet untuk mengajarkan orang bahwa pagi hari itu kita disuruh berterima kasih. Dimulai dari doa waktu Bapak Ibu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terima kasih ya Allah yang kau hidupkan saya setelah saya mati. Ini hidup ini nikmat dari Allah. Yang akan bernilai luar biasa adalah ketika tasbih dibaca. Begitu Bapak. Sehingga Bapak Ibu kalau sampai di Masjid Al-Ikhlas ini, subuh itu kegiatannya tidak lain kecuali berzikir. Gitu Bapak ya. Yang nomor 2, Nabi Muhammad itu sampai pesan sama Bapak Ibu, man asbaha yaqra asratu ayah lam tuktab minal munafikin. Kalau Bapak Ibu di pagi hari membaca Al-Quran 10 ayat saja, ini juga kebiasaannya kita Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngimamin di musola saya itu ya, ngimamin musola, zikir, habis itu baca doa, zikir pagi, pulang ke rumah saya baca Al-Quran. Istri saya juga baca, anak saya juga baca. Itu hobi. Jadi kita tidak akan megang handphone. Halo, megang apa? Nggak akan megang handphone, nggak akan megang air panas, tidak akan megang roti bakar, tidak akan megang korek api, apalagi gitu ya. Sebelum membaca Al-Quran 10 ayat. Kalau saya bukan 10 ayat, biasanya satu halaman. Dari pojok sebelah sini berakhir di pojok sini. Satu-satu aja, tiap hari aja. Kalau itu sudah dibaca sampai sholat suruk, maka berarti Bapak Ibu sudah mengikuti amaliyahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh Pak. Akhirnya salah satu rentetan dari zikir pagi yang paling luar biasa adalah ketika Bapak Ibu membaca kalimat Allahumma afina fi ajsadina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfirni min baini yadik wa min khalfik wa an yaminik wa an simalik.
Bapak Ibu baca itu Pak Kakak tuh? Baca ya. Tolong diterjemahkan. Ya Allah, tolong sehatkan seluruh badan saya. Ya Allah, tolong sehatkan mata saya. Ya Allah, tolong sehatkan telinga saya. Kenapa kok yang disebut dua Bapak Ibu? Telinga sama mata. Tahu alasannya? Itu orang munafik, itu orang kafir yang di surat Al-Baqarah disebut itu. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim ghishawah walahum azabun. Kalau Allah mau, kalau Allah ingin, maka matanya orang-orang yang tidak mau lihatin Nabi Muhammad, maka telinganya orang-orang yang tidak mau mendengarkan ceramahnya Nabi Muhammad dicabut fungsinya oleh Allah. Kalau Allah mau. Lah ini kok nyebut maulid Nabi aja nggak mau. Maulid ayatnya jelas Bapak Ibu. Kalau Allah mau bisa dicabut itu matanya. Kalau Allah mau. Maka kalau pagi hari itu biar sehat dulu fisiknya, sehat matanya, sehat telinganya untuk membaca Allah, membaca Al-Quran, membaca ayat. Sudah sehat, apa hikmahnya kata Nabi? Kalau Bapak Ibu baca di pagi hari itu, lam yadurruhu syai'an illal maut. Tidak akan menimpa kepada Bapak Ibu hari itu kejelekan, makarih yang gak disukai, kecuali kematian. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang sakit itu mahal Bapak Ibu. 2 hari yang lalu saya dari Hermina nengok jamaah yang ada di ICU, ketemu sama Pak Dr. Sujarwadi, teman kita di Kemang. Orang kalau sudah di ICU itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kali-kali main ke ICU nggak Pak? Kali-kali, enggak, ini nasihatnya guru saya. Dulu waktu saya di pondok itu pernah dinasihatin oleh kiai kami begini. Kalau Anda pengen tahu nikmatnya orang hidup sehat, itu pergilah ke rumah sakit. Karena kalau kita sudah sampai rumah sakit, Masya Allah Bapak Ibu, itu ngeliatin soto berut mata kita. Ngeliatin soto berut, ngeliatin sate berut. Kalau sudah masuk ke rumah, karena nggak masuk semua itu soto, sate, gulai kambing, bebek, kagak ada Bapak Ibu. Yang ada cuman diem aja, matanya terpejam, nafasnya berbunyi, tetapi dia tidak bisa makan. Yang ada cuman nunggu mati saja. Yang ada cuman nunggu keputusan saja. Maka kalau kita banyak nikmat itu, kali-kali itu mainnya itu ke kuburan. Jangan mainnya ke KMM, Grand Metro. Itu mah nggak akan pernah ingat kuburan Bapak Ibu. Main itu ke rumah sakit. Siapa yang pernah main ke rumah sakit? Sahabat Abu Bakar. 1 hari beliau puasa, 1 hari beliau ngasih makan orang miskin, 1 hari beliau lagi nengok orang sakit, 1 hari itu Abu Bakar ngikutin jenazah sampai kuburan. Masuk surga Bapak Ibu. Siapa yang bisa mengerjakan 4 hal itu, maka akan juzat bil jannah, masuk surga. Siapa orangnya? Abu Bakar. Abu Bakar itu satu-satunya sahabat Nabi yang bisa masuk surga lewat pintu mana saja yang beliau suka, karena amaliyahnya Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ini kan kadang-kadang aneh. Hari ini sedekah orang miskin, orang sakitnya katanya nggak ada, padahal kan banyak orang sakit. Giliran yang sakit ada, yang mati kagak ada. Giliran yang mati ada, yang sakit ada, kita lagi nggak puasa. Coba, semuanya nggak akan ketemu kalau tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu mengajarkan kalimat-kalimat pendek itu, fungsinya yang Masya Allah. Bapak Ibu, setelah maulid ini, setelah kajian umum ini ya, setelah kajian umum ini, besok pagi habis sholat subuh, jangan pulang dulu ya, kita zikir pagi dulu. Karena Nabi Muhammad itu zikir pagi sampai mataharinya terbit. Lah itu, nah ini Bapak Ibu, ini menentukan ini Bapak Ibu, suruk itu. Kalau Bapak ke Madinah, itu kalau keluar pintu 22, 23 itu dibaca dulu itu urusan suruk itu Bapak Ibu. Kan tulisannya kan 15 menit after sunrise. Jadi 15 menit, jadi khamsata asyara daqaiq ba'da tulu. Itu sholatnya Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah masuk tulu ditambah 15 menit. Itu saya konfirmasi ke taujih irsyadat. Kenapa kok ditambah 15 menit? Ikhtiyatan, kehati-hatian, karena matahari baru terbit itu kan dilarang oleh Nabi. Sehingga nambah 15 menit itu maunya itu sudah condongnya sudah sempurna, sehingga kita sholat tidak lagi menghadap ke matahari sedang
terbit. Itu maunya begitu. Sehingga ini tulisan jam ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib ngasih tahu kepada semua jamaah, sholat suruknya ditambah 15 menit. Jadi kalau tuluknya sekarang itu misalnya jam 5.45 hari ini ya, 5.45, nah ditambah 15 pas jam 5 baru sholat suruk. Jam 6 gitu baru sholat suruk. Pasti ada orang yang ribut, ini suruk apa sholat duha? Bapak Ibu jangan ribut, ini ngerjain kagak ribut melurusan yang kecil-kecil itu. Pokoknya sholat aja. Kan ributin cuma dua itu, ada yang nyebutnya suruk, ada yang nyebutnya sholat duha, ada yang menyebut iftitahud duha. Dua-duanya sama, yang penting sholat udah. Pasti ngomonginnya kalau ribut nanti niatnya usolli lagi diributin. Pakai usolinya gimana? La ilaha illallah. Ini kapan majunya kita usoli terus Bapak Ibu? Udah sholat aja. Sholat apa Pak Haji? Sholat kata Ustadz Mariono. Pakai niat apa enggak? Niatnya ngikut Mariono aja udah beres. Nanti saya tanggung jawab itu. Gak bisa daripada ribut usoli apa kagak. Jadi sholat aja. Usoli sunnatar rakaataini kata Mariono sunnatalillahi ta'ala. Oh udah, apa kok ribet men? Nanti saya yang jawab lah kalau di akhirat itu. Itu niatnya apa? Lah bisa dijelasin usoli nggak mau gak? Yang satu nggak mau usoli, yang satu kudu usoli. Repot kita. Udah jelasin aja. Sholat ngadepnya ke kiblat, Nabi Muhammad langsung angkat tangan, boleh. Yang penting niatnya ada. Jadi kalau di Maktabah Samilah itu dibahas itu perdebatan suruk atau duha. Udah, mana yang Bapak Ibu yakini deh. Yang penting hadisnya sahih dulu. Terus cara pelaksanaannya kan gitu dulu Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya jadi istimewa. Sudah. Yang nomor 2, Nabi Muhammad itu selain baca tasbih juga membaca hamdalah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Itu dibaca berulang-ulang. Artinya apa? Nabi Muhammad pengen mengingat memorinya dari perjalanan awal sampai terakhir itu harus alhamdulillah. Bapak Ibu tolong diingat-ingat. Seusianya Bapak Ibu itu justru disebut dalam surat An-Nisa rumah tangganya. Kalau rumah tangga sudah mulai tua, itu justru banyak masalah. Kenapa kok banyak masalah? Karena cintanya sudah berkurang, cantiknya berkurang, kuatnya berkurang, duitnya berkurang. Sehingga Bapak Ibu harus ikut Nabi Muhammad.